Gila, ini kambing sumpah gede banget. Ini nggak saya edit ya, nggak saya cut ya, nggak saya cut. Jadi teman-teman, nah ini malah dimiringin ke belakang loh teman-teman, nggak ditarik lurus. Dia soalnya lagi datang birahinya kayak gitu. Real Oke. 113. Saya juga mau selfie sama si Bimun. Mas. Teman-teman bisa lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, tiba waktunya untuk kita spill monster-monster yang ada di Zara Farm. Salah satunya ada Bimo yang sekarang insya Allah pemiliknya sih ngedisclaimer dia kambing terbesar sekarang. Tapi bagaimana sesungguhnya Bimo ini, dan ada beberapa lagi yang namanya nanti kita coba tanya langsung aja. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Aku tahu ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Kita langsung spill monster-monster yang ada di Zara Farm. Beliau sudah ganti kostum, saya belum ganti kostum dan masih bau perengus sampai sekarang. Kan jauh rumahnya. Oh iya sih. Karena Iya. dekat. Dia selalu curang sih guys. Dia mumpung dekat rumahnya. Dari tadi kalau dia setut kambing, setut tamu juga. Saya dimakan terus dari tadi nih. Siap. By the way Mas Agam, ini saya minta izin, saya Ya, mohon izin terima untuk kasih, spill Mas. Ya. yang sekarang apa ya, kalau kita bilang maskot atau apa ini? Yang lebih tepatnya Ini lebih tepatnya maskotnya Zara Farm 2025. 2025. Iya. Ini termasuk beberapa lah ya. Iya, ini yang paling, maksudnya kalau piramida di paling pucuk lah. Oke. Tapi yang si palingnya si Bimo. Iya, insya Allah ya, insya Allah. Oke. Gak usah lama-lama lagi. Aku Ya. tahu kalian pasti nggak senang sudah yang namanya kalau kita banyak basa-basi. Langsung kita spill kambingnya. Ya, Di sini ada, kasih saya namanya ini Mas. Apa namanya ini? ini namanya Belgian Blue. Belgian Blue. Ini Belgian kenapa? Blue. Ini emang nama dari sananya Belgian Blue Iya. atau? Jadi rata-rata kalau saya beli kambing yang kelas breeding atau Oke. kontes itu nggak pernah ganti nama, Mas Amin. Oh, gitu. Jadi kami atau saya sendiri itu menghargai ikhtiar pemberian nama dari si petaninya. Betul. Dan lagi Jadi memang rata-rata saya identitas nggak pernah- selamanya dia Iya, ya? saya nggak pernah ganti nama sih. Ini namanya Belgian Blue. Ini saya dapat dari Trenggalek. Dapat dari Trenggalek. Iya. Oke, nanti tahan dulu ceritanya. Di sebelah ini apa? Ini King Kong, Mas Amin. Ini King Kong nih guys, sesuai namanya nih. Coba lihat, Mas. Aku minta tolong di spill boyoknya, Mas. Ininya, Mas. Punggungnya. Punggungnya, Mas. Ini si King Kong. Kalau dari ya kita di sini kembali ke kata-kata selera ya teman-teman. Di sini ada si Belgian Blue yang tipikalnya dia panjang banget. Ada yang si King Kong mungkin dia agak lebih sedikit pendek daripada Belgian Blue, tapi tebalnya Masya Allah. Juga didukung dengan bulu yang kalau istilah kata sekarang apa ya? Mungkin saya lebih tepatnya mungkin bilang tebal ya. Kalau bilang driwul kayaknya nggak driwul. Karena setahu saya driwul ini kayak melungker-melungker gitu. Ini dia teman-teman. Ini boyoknya kayak gini, Masya Allah. Nah, sekarang saya dikasih deskripsi masing-masing kambingnya. Iya. Kita mulai dari King Kong dulu. King Kong ini saya beli baru aja, Mas. Oke. Baru Mas ini aja. nggak backlight? Nggak, atau dari sini ngambilnya? Kita di sini? Ya. Oke, siap. Jadi King Kong ini saya beli mungkin di bulan ini, Mas Amin. Mm-mm. Kambing ini lurinya SG, Oke. tapi saya memang nggak detail sampai spesifik Sampai ya atas-atasnya, atas-atasnya karena mungkin belum keahlian saya. Oke. Kambing ini memang masih kambing yang aktif di kontes, Mas. Justru malah dia masih aktif, Iya, Mas. Di masih kelas apa ya? kelas B, Masih kelas B. kelas B awal. Ininya giginya masih 3. masih 3 pasang. Iya, 3. Oke, berarti pengapit Ya, dua-duanya pengapitnya masih ada. rapat. Ya, masih rapat. Yang 3 pasang itu yang terakhir baru muncul baru aja. Ini Oh, masuk oke. kelas B. Terakhir dia kontes di Banjarnegara kemarin di Laga Bintang. Oke. Nah, Ya. sekarang yang mau saya tanyakan, ini kenapa bisa sampai masuk kriteria Zara Farm dari segi apanya? Karena kalau di video sebelumnya kan kita sudah membahas soal taste. Iya.
Jadi saya itu naksir kambing muda seperti ini udah dari dulu, Mas. Oke. Jadi sudah angen-angen atau cita-citanya punya kambing yang nggak tinggi tapi bongsor. Oke. Dulu saya punya Gustavo tapi nggak sempat ngerawat lebih jauh, laku. Itu yang saya gadang-gadang bisa jadi kambing yang memang bongsor lah. Itu insya Allah 2023 lah ya. 2023. Nah, makanya ada angan-angan suatu saat bisa dapat kambing yang bongsor. Alhamdulillah dikasih kemudahan dan berjodoh sama ini. Dan kriterianya kriterianya masuk di semua. Iya, betul. Oke, dan ini rambutnya tebal banget sih teman-teman. Ini saya nggak tahu bahasa saya ini tepat atau enggak, karena kalau yang menurut saya ini bulunya, rambutnya dia tebal. Iya. Kalau saya bilang driwul, mungkin saya yang salah bahasa atau bagaimana. Cuman ini ya menurut saya memang super lah. Saya senang di Istimewa bagian banget. ini, Mas. Di bagian bawah perut ini muncul rambut juga. Iya, itu. Ini jarang saya lihat kambing dengan model di bawah perut seperti ini. Dan ini termasuk masih muda banget. Ini ada 3 tahun, Mas? Belum ada, 2 belum ada tahun 3 4 bulan. Nah ini mungkin karena kalau lihat ini mungkin agak dekat, Mas. Kalau lihat dari ininya, dari usianya mungkin bisa aja dia bulu yang sebelah sini bakal nutupin sini kalau lihat dari bakat bulunya. Ini karena kalau teman-teman lihat ini sudah nutupin di bagian lutut. Nah ini mungkin dia kalau di usia 3,5 atau 4 tahun mungkin dengan treatment yang tentunya sangat luar biasa kalau ngerawat bulu seperti ini. Betul. Itu insya Allah ini bisa. Ini soalnya ini banyak bulu baru juga nih teman-teman di sini, di bagian sini ya. Ini estetikanya, Mas. Nah. Iya Mas, apalagi kalau di depannya juga sampai kerembiah-kerembiah gitu. Sini, Mas. Masya Allah. Siapa namanya? King Kong? King Kong. Ini dia dari mana asalnya? Ini dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Masya Allah udah. Ini termasuk penduduk baru lah ya di sini. Penduduk baru dan adaptasinya alhamdulillah lumayan lancar. Lumayan lancar Mas. Kemarin izin cerita, King Kong ini di Laga Bintang itu dari 19 peserta, kelas B dia peringkat 4. Oke, Iya. Laga Bintang mana itu? Lumajang? Di Banjarnegara kemarin. Oh, di Banjarnegara. Yang terbaru, ya. Oke. Peringkat 4 kelas B, teman-teman. Langsung didapat. Tapi begini Mas Agam, kalau misalkan kambing yang seperti ini kan kita bilang seperti piramida, mereka sudah ada di pucuknya koleksinya Zara Farm lah. Sampai saat ini ya. Untuk sementara ini. Karena saya tahu beliau nggak mungkin berhenti sampai di sini. Amin. Masih digas terus, kalau ada yang lebih besar disikat. Cuman kalau yang seperti ini untuk penjualannya lebih eksklusif atau memang mau dipakai sendiri atau memang mau dijual juga atau gimana? Jadi kalau berbicara mengenai bisnis Zara Farm, Mas Amin bisa lihat filosofinya di profil Instagram. Di situ saya menuliskan trading, breeding, fattening. Oke. Nah, kenapa penempatan kata trading itu yang pertama? Tentunya di sini nggak ada kambing yang nggak dijual. Oke. Jadi ya, tapi saya membeli kambing-kambing ini tentunya ada tujuan, Mas Amin. Betul. Ya, yang pertama tujuannya untuk proyeksi breeding. Jadi setelah fase Idul Adha selesai, nanti kita lanjutkan dengan siklus breeding. Jadi saya siapkan perjantan, salah satunya adalah King Kong ini. Itu. Berarti memang dia bakalan proyeksi untuk di breeding di Zara Farm. Karena masih muda. Karena masih muda. Masih muda dan pernah berprestasi juga. Kalau si lupa terus aku namanya ini Belgian Blue, ya, Masya Allah. Belgian Blue. Nah ini sudah diambil, sekarang ambil detailnya ini masih Belgian Mas. Ini panjang banget sih kambing ini. Ini kambing terpanjang yang pernah ada, yang pernah saya lihat Mas. Yang terpanjang ya. Mungkin yang panjang juga ada, tapi dia yang ada di Zara Farm terpanjang untuk sekarang ya. Nih lihat teman-teman, Mas Agam di situ, nggak apa-apa Mas diambil, jadi bisa ada perbandingan. Nah, ini dia seperti ini. Ini kita belum lihat si Bimo nih. Ini baru kita lihat si Belgian Blue sama si King Kong. Ini bodinya emang sudah beda karakter. Itu tadi kita kembali ke selera. Dan ini yang jelas tetap eksklusif. Kalau teman-teman ada yang berminat bisa langsung japri dengan Mas Agamnya sendiri. Sekarang waktunya deskripsi untuk si Belgian Blue ini Mas. Ya, Belgian ini saya beli dari Trenggalek Mas. Dari Trenggalek? Dari Trenggalek, terus usianya masih 2 tahun 7 bulan, masih kelas B juga.
Masih 2 tahun ternyata. Tingginya diukur 109 gumba puno. Mas Amin mungkin 109, tadi iya. sudah review Iya sih. backstage ya. Kita di waktu belum take video tadi, Iya. tadi kita Sempat sempat ukur sih. Cuman saya lebih fokusnya ke si Bimo karena Bimo ini jadi gini teman-teman, kenapa kita keluarin dia berdua dulu? Karena kalau kita ngeluarin si Bimo duluan, wah ini kayak gimana gitu yang dua ini malahan. Karena emang Rusak pandangannya, Mas. malah iya videonya malah kita kurang bisa menikmati teman-teman karena maskotnya betul-betul ada di si Bimo. Ini memang apa ya, sasisnya badannya dia emang panjang dan Iya. ini kalian kalau bisa lihat di bagian kepala agak dideketin Mas, di bagian kepala dan di bagian telinga ini sih Ekstrim kepalanya nih. ganteng banget. Harus punya anaknya sih Mas kalau ini Mas. Komplit ini, Mas. Harus disediakan betina sih Pola kalau ini. warna komplit, kepala, Iya. Dan dia juga termasuk proyeksi breeding ya. breeding. Jadi untuk yang di proyeksi breeding di Zara Farm 3 Jadi ekor. ada 3. Yang pertama Bimo, kedua Belgian, ketiga King Kong. 3 King Kong. Iya. Oke. Jadi saya berusaha komplitin aja, Mas, karena King Kong ini kan mengikuti era kambing kontes yang kelas B dan A zaman sekarang ya. Rata-rata kambingnya Driwu yang 1 meter up seperti Salah dulu, lagi. Mas. Jarang-jarang Iya, lah. siap. Kalau Enggak, dulu Mas. zamannya Gondes dan lain-lain kan besar-besar kambingnya ya. Ah ya, besar dan Ya, dribbble. saya menyiapkan ini untuk mengikuti tren sekarang. Nah, terus termasuk ini nanti masuk ke breeding monster sama Bimo. Ini persiapan betina yang nggak kecil juga nih Mas tentunya. Iya. Ini Mas Agam sepertinya memang harus Itu menyediakan sudah disiapkan tuh, Mas. Kandangnya dibongkar semua kita siapkan. Oh iya teman-teman. Jadi kita spill dulu yang di sebelah sana, tapi nggak usah ke sana. Kalau teman-teman bisa lihat di kandang sana itu masih agak berantakan. Jadi memang masih under construction berarti ini Mas ya. Iya. Ini masih dalam tahap renovasi yang akan dikembangkan. Ini lurus sampai sana nanti. Lurus Mas? sampai sana ada depan, Mas. Dan dibikin kandang betina. Nanti kandang betina. breeding. Ya, kandang breeding. Yang di sebelah sana tetap begini nanti Sebelah ya. sana tetap sama. Oke. Jadi di Zara Farm ini memang tetap dibikin sekomplit mungkin ya teman-teman. Ya. Kambing monsternya main, kambing jumbonya main, kambing super premiumnya main, breedingnya juga Ya, ada dan ya, betul. daily income dari kambing potongnya juga selalu berjalan teman-teman. Masya Allah lah pokoknya. Alhamdulillah. Wah, ini ya nggak apa-apa kita karena lagi Karena ada dekat masjid, Mas. ya karena kita ada dekat masjid kebetulan mungkin ada majelis ya nggak apa-apa kita tetap take video mumpung mic-nya masih ada masih aman kok selama kita pakai mic insya Allah masih aman. Ini saya speechless ini Mas. Tapi kalau ada yang naksir kalau untuk kurban 2025 Dipersilahkan, nggak apa-apa. persilahkan juga. Tinggal wani piro gitu Mas. Ya yang ngasih harga sih kambing ya sih. Tuh, kualitasnya Kualitasnya sih benar-benar udah berprestasi kambingnya. Ini kan melalui Ya, proses yang panjang kambing seperti ini. sebetulnya selain kalau dari sudut pandang saya sih mungkin agak lewat dari situ sih Mas. Cuman di luar dari prestasi mereka kualitas tetap. Iya, betul. Dia mau prestasi ataupun tidak tapi kalau barangnya kayak gini gitu loh. Iya. Oke, teman-teman, kita langsung ke point of view-nya aja. Saya tahu teman-teman pasti sudah nggak sabar untuk lihat kambing terbesar se-Indonesia ada di Bimo dan dia ada di sana. Dispilin sedikit, Mas. Oke, udah, jangan banyak-banyak. Sini lagi. Habis itu kita keluarin. Kita masukin mereka dulu. Terus kita ukur Bimo. Kita akan ukur fix. Mas, saya minta izin ukur fix Bimo boleh? Kita akan ukur fix belepotan. Kita akan ukur fix si Bimo. Karena tadi off the record saya ngukur itu kurang lebih ada di 112 ke 113. Jadi kita pastikan supaya teman-teman juga bisa lihat karena ini mungkin bisa jadi dia untuk sekarang kambing peranakannya tawa terbesar se-Indonesia. Oke, jadi kita masukin dulu yang 2 supaya teman-teman nggak apa ya
nggak jomplang ngelihat kambingnya. Kita masukkan, kita keluarin si Bimo sendirian. Nggak apa-apa, saya aja Mas sama dibantu. Mas, tolong Mas. Bapak, soalnya Mas Arinya pegang kamera, kepala Aku yang pegang kandangnya. kamera aja nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Dilanjutkan doa untuk kedua orang tua. Gitu. Sip. Ini malah. Nah, ini nih dari tadi yang pegang kamera ini dia. Ini dia. Ini kepala apa kalau bilangnya Mas? Kepala gudang apa kepala kandang? Manajer nih. Manajer, GM. General Manager di Zara Farm. Impor Sebentar. ini impor dari Malang ini. Sebelum kita masukkan, kita tanya spill sedikit. Sebentar saya lepas mic-nya untuk kita tanya-tanya. Nggak usah. Punya Mas Agam dipakai aja. Apa kesusahannya atau apa pokoknya apa yang dirasakan selama ngerawat kambing-kambing yang kayaknya seperti bukan kambing ini. Ya dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Gampang susah bro. Susahnya ownernya cerewet Mas. Pasti kalau itu Mas, pasti. Ownernya sekarang lagi pegang kamera ini. Semua owner pasti cerewet. Tuntutannya gede Mas. Oh, tuntutnya besar tuntutannya. Harus gemuk. Harus gemuk. Dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Direndam minyak gas saja mungkin ya. Oke, siap kita masukkan. Kita masukkan si King Kong. Mas saya aja yang ngambil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ngambil detailnya. Nih teman-teman biar lihat. Oke. Maaf ya teman-teman yang pegang kamera. Ganti-gantian. Ini si King Kong kita lihat dari belakang. Waktu dimasukkan ke dalam kandang. Kalian lihat teman-teman. Ini sih Masya Allah kalau ini. Hei, salah kandang, hei. Oke. Ini dia si King Kong. Rewel nggak sih Mas makannya Mas? Dia? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Enak-enak aja ya. Cepat langsung settle dia ya sama di sini ya. Oke, sekarang si Belgian. Nah, ini dia. Sudah dari sini Mas. Kalian kalau ngeliat kambing ini gila, sumpah ini kambing panjang banget. Ya. Gila sini. Nih teman-teman. Ini sekarang saya nih yang pegang kamera nih. Oke Mas, kita masukkan Mas. Dan kita preparation untuk si Bimo. Awas Mas. Cekal-cekal. Ya soalnya agak rese ini. guys. Ini si Belgian Blue ini guys. Agak rese. Jadi si Mas Ari sudah bolak-balik ini tarung sama si Belgian. Oke. Kita masukkan. Ayo masuk Le. Ini rata-rata masih muda semua loh. Belum ada 3 tahun loh si King Kong sama si Belgian nih. Oke. Dan sekarang Nggak tolong ya Mas. now the Bimo. time has come guys. Sudah waktunya ngeluarin si Bimo. Oke. Ini dia, kita spill dikit di sini. Gila ini kambing sumpah gede banget. Oke. Mas Ari sebelah sana. Yang sana. Sebelah sini Mas ya? Mas Ari geser sana. Oke. Mas Ari geser sana, bukan di sini. Ini teman-teman. Iya. Lagi. Oke. Ya Allah. Ini sih. Sebetulnya tadi kita ukur ya. Saya ukur itu sudah saya press di 112 lebih sedikit mau ke 113 atau mungkin tadi agak kegeser. Jadi kita akan bikin
video yang benar-benar ukurannya valid. Nah, dan teman-teman nanti bisa dipantau juga ya kita ngukur. Jadi kita ngukurnya bukan di leher. Bukan di leher. Tadi karena saya ikut ngukur juga tadi. Karena ngukurnya tadi Mas Agam meterannya ada di kaki telapak tumit bagian belakang depan, ditarik lurus ke atas. Jadi kurang lebih ada di bagian sininya. Ush. Ini dia teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Ini kambing apa ini? Mas Agam tinggi berapa Mas Agam? 168 Mas. 168. Iya. Itu sudah hampir sama kalau kepalanya udah tegak itu. Iya. Nah sekarang Mas coba dibantu kita ukur fixnya si Bimo Mas. Baru kita ngobrolin deskripsinya. Spana tolong Mas, pegangin Mas. Oke, jadi ya harus ada beberapa tenaga sih teman-teman. Tipis. Aduh, Ini saya. ini dia ini. Saya pikir 105, 106 itu udah gede banget. Ternyata ini di atas. Tapi kalau teman-teman nggak percaya bisa datang langsung ke sini. Di asap ya Mas, pegang Mas. Ah, jadi gini ya teman-teman. Jadi ini biar nggak di ini, Enggak dari sana tangan. nggak di apa namanya, nggak di paido saya. Ini lihat cara ngukurnya. Kita ambil di tumit bagian belakang, ditarik lurus ke atas. Ini malah dimiringin ke belakang malah sama Mas Agam. Kalau dilurusin malah mungkin lebih. 113. 100. Pakai rokat. Sebentar. Ini nah, kakinya lagi posisi kayak gitu. Kita tunggu tenang dulu Ini teman. aja dari sini. Atau anu Pak, mungkin bisa di apa? Dirangkul lehernya gini loh Pak. Iya. Gitu bisa. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya teman-teman ya, dari sini. Malah belakangnya nih. Ini malah diambil belakang nih sama Sagam nih. 113, 114. Posisi miring belakang nih. Bentar. Oh, malah. Nah, malah diinjak. Oke, ini nggak saya edit ya, nggak saya cut ya, nggak saya cut. Jadi teman-teman, nah ini malah dimiringin ke belakang loh teman-teman, nggak ditarik lurus. Dia soalnya lagi datang birahinya kayak gini. Real Oke. 113. Kalau sama bulu 120. Oke. Lepas aja, lepas. Nanti sama bulu Sudah sih kelihatan Mas, Mas. sudah kalau menurut saya udah Sama cukup bulu sih, Mas. kelihatan Mas. Kenapa? Sama bulu kelihatan Mas. Mas pernah dari situ. Sambil diasap aja Mas. Nah, Oh ini kalau kita ambil sama bulunya nggak dipres ya? di belakang nih. Di belakang kaki ya. Oke. Di belakang kaki nih. Belakang kaki, betul-betul di belakang kaki ditarik lurus ke atas nih teman-teman. Ini ada di sini sih. Ini tangan saya sudah ngepres banget ini. 114 13-14 malahan. ya. Di belakang nih Mas ya. Iya. Insya Allah saya jadi saksinya Mas. Kalau teman-teman nggak percaya datang aja ke Zara Farm Solo. Nah, ini Mas Agam mungkin coba di situ tak ambil video sedikit buat thumbnail Mas Agam atau di mana yang enak Sini. posisinya Sini, Pak. biasanya. Enggak, kambingnya apa dimiringin ke sini apa bagaimana? Itu bisa dari sini Pak. Mas Amin dari sini enggak? Oh gitu. Ah. Oke. Tarik kepalanya masih madep sana. Oke, ini dia si Bimo dan ownernya. Oke, sudah. Sekarang saya pasrahkan lagi dengan kameramen magang. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu lagi. Oke. Di sebaliknya aja kita. Saya tinggi 167. Saya juga mau selfie sama si Bimo nih. Mas, Teman-teman bisa lihat. sini Mas. Sorry. Atau gini aja kali ya. Ini teman-teman. Saya 167, Mas Agam 168, 169 tingginya. Jadi kita ambil di sininya tadi.
Mas, saya diceritain Mas soal Bimo Mas. Saya sudah nggak bisa ngomong. Saya kepingin Mas Bimo. Agam di sini yang lebih interaktif. Jadi kambing ini kayak takdir buat saya, Mas. Maksudnya gimana itu? Jadi saya naksir kambing ini udah dari 2 tahun lalu. Agak Ya, Mas, itu. dari kelas C dia. Dari kelas C malah. Dari kelas C. Kambing ini berasal dari Kali Gesing Purworejo. Oke. Jadi saya hubungan dengan petaninya itu sudah dari 2 tahun lalu, waktu dia masih di kelas C. Terus seiring berjalannya waktu, kita ngobrol-ngobrol terus. Pada akhirnya baru bisa masuk ke saya, jadi jodoh saya di tahun ini. Itu kambing ini lurinya luri birawa, informasinya. Oke. Luri birawa berarti atasnya SG. Berarti mungkin ada di cucuk birawa mungkin. Ya. Kelas C dia sudah ikut, kelas B dia ikut Piala Presiden, Mas. Kelas B. Ini saya bingung ini Mas, mau ngomong apa ini? Komplit, Mas. Punggungnya besar. Udah speechless. Dia kalau teman-teman lihat di bagian apa namanya ini ya? Pinggang apa? Pinggang, boyok. Pinggang, ambil dari sini aja Mas, dari samping. Pinggang sama bawah perut itu lebar. Jadi kayaknya dia memang udah siap untuk menampung postur yang gede, didukung juga sama kaki-kakinya rangka yang gede banget dan tegak ya teman-teman. Ini bukan kaki model X loh. Dari depan aja, Mas. Depan. Kaki depannya tegak, kaki belakangnya tegak. Jadi karena biasanya kalau kambing sudah seumur ini Mas dan dia menopang badan yang segitu berat dan segitu besar, rata-rata kalahnya di kaki belakang. Betul. Tapi si Bimo enggak, guys. Kalian lihat kaki belakangnya lurus banget. Kalau si Bimo ini available for sale juga atau gimana, Mas? Kelihatannya belum, Mas. Oke. Berarti kalau teman-teman ada yang suka, pupus harapan ini berarti. Belum kan, bukan tidak. Oke, belum bukan tidak. Pinter juga ngelesnya ya teman-teman. Jadi beliau dia juga ternyata bisa agak belok-belok sedikit. Mantan marketing Bang, Mas. Oh gitu. Jadi bisa aja. Ya Allah. Ini harapan kedepannya untuk si Bimo apa nih Mas? Kan Jadi, tadi Mas iya. Agam cerita si Bimo ini emang salah satu dari 3 pejantan yang proyeksi untuk breeding ke depan. Iya. Harapan kedepannya seperti apa? Mau Jadi diambil anakannya kah? saya beli Bimo ini tentunya sudah ada referensi yang komplit, Mas. Oke. Anak-anakannya mulai dari kelas E, kelas D, bahkan di kelas C itu ada yang sudah masuk 3 besar semua. Dan usia Bimo ini relatif usianya masih muda. Di sini nggak ada kambing tua Masih kayak. muda Bimo ini. Ini Jadi dia rata-rata under 3 tahun. Under 3 tahun semua. Dia naik kelas A baru aja. Oke. Nah, jadi saya melihat referensi anak-anakannya bagus-bagus dan saya ngelihat induknya juga. Karena kan saya main ke kandangnya. Ke kandangnya Bimo. Saya lihat induk-induknya yang menghasilkan anakan juara-juara itu. Dan indukannya dari indukan biasa. Cuma memang postur jumbo semua. Anaknya Masya Allah bagus-bagus. Nah, dari situ saya punya keyakinan yang kuat bahwa selain untuk maskot, ini memang proyeksi jangka panjang untuk ke depan untuk breedingnya Zara Farm. Jadi dikompletin dengan Belgian sama dikompletin dengan si King Kong. Ya semoga bismillah harapannya sesuai harapan kita lah, Mas. Iya Mas. Gitu. Tapi kalau kayak si Bimo ini kayaknya nggak recommended sih kalau dikasih darah siap kawin. Nggak kuat, Mas. Jadi rata-rata Iya. Pasti babon. induknya harus 85 up. Mungkin laktasi 3-4-an mungkin. Iya, Dan mohon maaf, maksudnya yang mungkin itu di bagian alat kelaminnya, kemaluannya itu yang sudah agak keluar. Maksudnya dalam artian dia biar cepat. Iya. Artinya nggak kelamaan nyari. Iya. Karena itu bisa bahaya buat betinanya. Betul. Kalau sampai dia kelamaan. Betul. Sependek pengetahuan saya sih seperti itu. Iya. Tapi saya sudah nggak tahu nih Mas mau ngomong apa ini Mas Agam. Masya Allah, Mas. Ini selama Zara Farm berdiri, insya Allah ini kambing terbesar yang ada di sini. Jadi mungkin sependek pengalaman saya ya, Mas. Kalau teman-teman mungkin pengalamannya ada yang lebih panjang. Oke. Saya pernah datang ke beberapa kontes kelas A, Oke. terus berburu kambing-kambing monster, kambing jumbo yang udah masuk ke sini. Saya belum pernah lihat kambing segede ini.
Dan sekomplit ini. Komplit ya. Walaupun yang terbaik mungkin masih ada. Iya. Ya, oke. kalau saya parameter saya inilah yang menurut saya terbaik buat saya. Yang sampai detik ini saya lihat kambing-kambing Jumbo. Dan usianya masih muda, Pak. Iya, kelihatan dari Giginya juga belum merampas. wajahnya dia belum kelihatan tua. Dia mungkin sudah kelas A, teman-teman. Tapi gigi, saya tadi malam saya nggak percaya. Saya pikir saya ini udah selesai nih gigi. Saya cek masih ada pengapit di bagian kanan. Ya. Jadi baru aja lepas dan itu lepas belum tumbuh. Ternyata memang berarti kambing ini masih muda banget. Masih under 3 tahun. Oke, ini harapan ke depan untuk Zara Farm aja deh, udah deh. Saya sudah nggak tahu mau ngomong apa udah. Harapan buat Zara Farm ya, saya ngucapin terima kasih buat teman-teman follower Zara Farm. Dari Instagram Zara Farm sudah banyak yang nge-follow. Sudah 60.000 ya sekarang. 60.000, Alhamdulillah. 60, sekian. Nah, saya mengucapkan terima kasih dari keluarga besar Zara Farm. Zara Farm ini memang bukan peternakan yang besar, Mas, tapi dari ikhtiar saya, ikhtiar kami, pelan-pelan, step by step, Zara Farm ini terus menanjak naik. Jadi saya berharap bisa banyak memberikan manfaat juga buat teman-teman peternak, teman-teman petani. Jadi kemarin Mas Amin waktu di sini pertama kali mendarat di sini ada orang ngawinin kita gratiskan, walaupun bukan dari induk dari sini, silahkan. Gitu. Tapi mungkin yang jantan-jantan yang memang kita sediakan untuk kawinan gratis ya. Betul. Karena kalau seperti ini juga sebetulnya Ya, kalau ini dipikir, kita eman lah. selain dari eman bisa bahaya buat ke kambingnya orang itu. Selektif juga, lah Mas kalau ini ya. Gitu. Ini juga bukan nggak bisa nih kalau kambing-kambing Doro siap kawin umur 9-10 bulanan. Iya. Saya rasa ya Allah alam. Ya mudah-mudahan Mas Agam sekeluarga selalu sehat. Ya, Dilimpahkan rezeki, dijauhkan Amin. dari Makasih. bala dan musibah, Amin. dijauhkan dari Amin. penyakit-penyakit Amin. berbahaya, Amin. pokoknya Makasih, Mas. semuanya yang baik-baik. Amin. Kita Amin. doakan teman-teman. Amin. Dan juga untuk Zara Farm selalu upgrade, selalu update. Jangan sampai bikin followersnya menunggu seperti saya. Kalau saya sih sudah ini Mas, sudah vakum kelamaan. Kalau di Zara Farm kan selalu ditunggu konten-kontennya. Saya kan untuk ngejar-ngejar Mas Amin terus tuh. Ayo Mas, posting Mas. Ya Allah. Siap. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mas Agam. Terima Saya kasih, sudah Mas. jamuannya Masya Allah. Terima kasih banyak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak jamuannya Masya Allah nih teman-teman. Saya ada 2 hari di Solo betul-betul sama beliau disetut. Jadi bukan kambingnya aja yang disetut. Jadi saya terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Mas Ari, seluruh tim Zara Farm juga semuanya. Kalau gitu saya pamit dari Zara Farm saya lupa alamatnya. Di Desa Kersan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Oke, itu dia. Kita pamit dari kandang untuk di tahun 2025 ini yang bikin saya terkejut, si Bimo. Kambing terbesar di Indonesia. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.